Halo, selamat siang saudara. Live update Tribun News menjumpai Anda siang ini bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, Saudara. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lok Sumawe memastikan mulai Senin 6 September hari ini, proses belajar mengajar atau PMB untuk SD dan SMP di Kota Lok Sumawe mulai berlangsung kembali secara tatap muka. Namun bagi guru SD dan SMP yang belum melaksanakan vaksinasi COVID-19, untuk sementara waktu tidak diperbolehkan untuk mengajar. Aturan ini juga turut dibenarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lok Sumawe bernama Ibrahim. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Serambi ada Saiful Bahri di sana. Halo Saiful, selamat siang. Halo Saiful Bahri, selamat siang. Selamat siang, Nila. Baik, Saiful, bisa dijelaskan ini sejak kapan aturan guru yang belum divaksin ini tidak boleh mengajar untuk sementara waktu di Kota Lok Sumawe? Mungkin dapat saya jelaskan terlebih dahulu bahwa proses belajar mengajar secara daring itu sempat berlangsung pertama di Kota Lok Sumawe pada awal pandemi, yakni Maret 2020. Hingga sampai Oktober, sehingga pada mulai akhir Oktober 2020-nya itu kembali proses belajar mengajar secara tatap muka, namun itu berlangsung secara terbatas, di mana jumlah murid yang hadir secara lokal itu cuma 50% dan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Namun sekitar sepekan yang lalu itu status zona Kota Lok Sumawe menjadi zona merah, sehingga proses belajar mengajar itu kembali berlangsung secara daring. Sehingga namun mulai hari ini pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lok Sumawe kembali mengambil kesimpulan bahwa proses belajar mengajar kembali secara tatap muka, namun tetap aturannya seperti awal, itu jumlah murid yang hadir terbatas dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Namun untuk kali ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lok Sumawe menambah aturan, yakni setiap guru itu wajib vaksin kecuali yang memang punya kendala secara kesehatan. Apabila guru tidak melakukan vaksin, maka untuk sementara ini tidak boleh melakukan belum boleh untuk mengajar sementara ini. Jadi aturan belum guru tidak boleh mengajar sebelum vaksin itu mulai berlaku hari ini. Demikian, Nila. Baik, mulai berlaku hari ini, guru yang belum divaksin belum boleh untuk mengajar, begitu ya, Saiful. Kemudian sejauh ini berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, ada berapa persen guru di Kota Lok Sumawe yang memang sudah divaksin dan kemudian sudah bisa mengajar kembali? Sesuai data yang kita dapatkan dari demikian sesuai data yang kita dapatkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lok Sumawe, total guru yang ada di Kota Lok Sumawe ini sekitar 3.200 orang, dan menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lok Sumawe sendiri, Pak Ibrahim, dia mengklaim ada 60% guru yang sudah melakukan vaksinasi. Jadi ada sekitar 40% lagi yang belum melakukan vaksinasi. Demikian, Nila. Tujuan utama kemudian diberlakukannya aturan bahwa guru yang belum divaksin ini tidak boleh mengajar. Seperti apa informasinya? Nila, mungkin dapat kita jelaskan sesuai pernyataan dari Kepala Dinasnya sendiri bahwa ini salah satu upaya mendukung program pemerintah untuk melakukan program vaksinasi massal. Di samping juga dalam upaya para guru memiliki kesadaran untuk melakukan vaksinasi demi terciptanya imun di tubuh mereka, juga sekaligus dalam upaya mempercepat terbentuknya kelompok kebal. Demikian, Nila. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lok Sumawe, Ibrahim. Berikut liputannya untuk Anda. Tapi kita kembali melakukan PBM secara tatap muka terbatas dengan mengikuti prokes yang ketat. Nah, kemudian untuk
melakukan proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, guru-guru diharapkan sudah melakukan semua vaksin. Jadi semua guru-guru beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu itu sudah kita melakukan vaksin. Untuk ini guru-guru yang mengajar tatap muka dipastikan sudah melakukan vaksin. Bagi guru-guru yang belum melakukan vaksin, untuk sementara tidak dibenarkan atau belum dibolehkan untuk mengajar secara tatap muka. Dengan catatan kita Dinas Pendidikan, pemerintah Kota Lumajang terus mendorong ya guru-guru yang belum melakukan vaksin segera melakukan vaksin. Bagi guru-guru yang ada keluhan-keluhan kesehatan, itu bisa dibuktikan dengan surat-surat keterangan nanti dari tim COVID. Kemudian anak-anak siswa di atas 12 tahun lebih itu juga kita sudah menyurati sekolah-sekolah untuk melakukan vaksin dengan catatan mendapat izin orang tua, jadi dengan persetujuan orang tua. Nah untuk ini guru-guru jumlah di Kota Lusmai sekitar 3.000 lebih ya. Nah ini sekitar 60% guru sudah melakukan vaksin. Karena kemarin bulan yang lalu guru-guru yang sisanya memang ada keluhan-keluhan riwayat penyakit. Untuk itu sekali lagi pemerintah Kota Lusmai mengharapkan, menginstruksikan kepada semua guru-guru itu dipastikan melakukan vaksin. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Tangis orang tua Sertu Anumerta Ambrosius Apriyudiman pecah ketika jenazah anaknya baru saja tiba di gereja pada Minggu 5 September 2021. Jenazah Sertu Ambrosius tiba di kampung halaman sekitar pukul 10:50 waktu setempat. Dari Makodim Sintang, jenazah kemudian dibawa menggunakan speedboat selama lebih dari 3 jam. Sertu Anumerta Ambrosius Apriyudiman adalah anggota TNI Angkatan Darat yang gugur dalam tugas di Papua Barat lantaran diserang puluhan orang yang diduga anggota KKB. Saat tiba di gereja, ratusan masyarakat juga memadati jalan untuk mengantarkan kepergian sang prajurit. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya di sebelah sana ada wartawan Tribun Pontianak, Agus Pujianto, yang akan memberikan laporannya pada Anda. Halo, selamat siang Agus. Selamat siang, Nila. Agus, bisa diceritakan seperti apa ini kemudian prosesi pemakaman Sertu Anumerta Ambrosius Apriyudiman, kemudian bagaimana suasana pada saat prosesi pemakaman? Baik, Nila, dapat saya laporkan bahwa jenazah Sertu Anumerta Ambrosius Apriyudiman itu tiba di Kabupaten Sintang pada hari Sabtu sore, kemudian sempat disemayamkan 1 malam di Makodim Sintang. Pada Minggu pagi, tepatnya sekitar pukul 5:30, itu jenazah kemudian dibawa menggunakan speedboat menuju ke kampung halaman, tepatnya di Kecamatan Merakai, Kabupaten Sintang. Jarak tempuhnya itu sekitar lebih dari 3 jam. Gila. Tibanya di kampung halaman, langsung dibawa menuju ke gereja untuk disemayamkan sementara dan berdoa. Jenazah tiba di gereja langsung disambut tangis oleh keluarga, orang tua, dan kerabatnya, hingga kemudian baru dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumalaya di Merakai pada pukul sekitar 14 siang pada waktu Minggu. Inilah. Baik, Agus, seperti apa sosok Sertu Ambrosius ini di mata keluarga dan juga kerabatnya semasa hidup? Baik, Nila. Sertu Anumerta Ambrosius dikenal dengan sosok pendiam, namun dia juga seorang pekerja keras, mandiri dari sejak sekolah SMP maupun SMA. Oleh kerabatnya ataupun sahabatnya selama sekolah, almarhum ini dikenal sebagai sosok pejuang keluarga, tulang punggung keluarga juga yang menghidupi ketiga adiknya. Inilah. Baik, apakah ada keinginan dari pihak keluarga, Agus, mungkin pada pemerintah dan juga pihak TNI sendiri terkait gugurnya Sertu Ambrosius ini? Baik, inilah kemarin saat pemakaman ada 2 keinginan yang disampaikan oleh pihak keluarga kepada pemerintah dan juga TNI Angkatan Darat. Keinginan pertama agar ketika nanti ada kerabat ataupun warga masyarakat Putumo yang ingin menjadi tentara, diminta untuk diprioritaskan untuk menggantikan sosok almarhum. Kemudian permintaan kedua, kerabat maupun keluarga diminta untuk pemerintah untuk memperhatikan keluarganya yang ditinggalkan. Begitu nih lah. Terkait keinginan dari pihak keluarga ini sendiri, Agus, kemudian apakah sudah ada respon begitu dari pihak TNI atau pemerintah sendiri menyikapi pernyataan dari keluarga?
Baik Nila, kemarin Komandan Korem Brigjen TNI Roni sudah langsung menyampaikan bahwa keinginan keluarga almarhum tersebut langsung disanggupi untuk memprioritaskan ketika ada keluarga ataupun masyarakat Ketongo yang ingin menjadi anggota TNI, karena Danrem sendiri melihat bahwa masyarakat Ketongo itu perjuangan sangat gigih. Dilihat dari banyaknya makam pahlawan yang berada di TMP Gusumalaya. Kemudian Danrem juga berjanji akan memperhatikan keluarga almarhum. Demikianilah. Baik, Saudara, untuk mengetahui bagaimana pernyataan lengkap dari Komandan Korem 121 Alambana Wanawai, Brigjen TNI Roni, berikut liputannya untuk Anda. Dan saya memenuhi itu dan berusaha untuk putra-putra mereka yang berkeinginan masuk jadi tentara bisa diterima, mengabdikan diri, karena kita melihat jiwa kejuangan masyarakat di Merakai ini sangat tinggi. Dari yang dimakamkan di makam pahlawan tadi adalah pejuang-pejuang membela NKRI dulu pada saat melawan PGRS Paraku. Panglima adat. Jadi Panglima adat dari wilayah Merakai ini turun-menurun jiwa kejuangannya itu sangat tinggi. Oleh karena itu kita memfasilitasi anak-anak muda untuk bisa masuk di TNI dari Merakai. Ya, kita juga memperhatikan nanti keluarga yang ditinggalkan yang selama ini menjadi tanggung jawab daripada almarhum, sekolahnya. Kita juga tadi memberikan santunan dari Asabri langsung diberikan, tidak perlu mengurus lagi. Sebagai prajurit TNI yang gugur, dari Korem juga kita memberikan santunan, semoga bisa meringankan beban. Selanjutnya dari Kodam 13 Merdeka di Manado, tempat almarhum bertugas menjadi organik di Brigif 022 Utama Nasa, juga memberikan santunan, dan kedepannya kita juga akan memperhatikan keluarga adik-adiknya yang ditinggalkan di sini. Siap. Ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Akses jalan yang menghubungkan Desa Warawatung dan Desa Lusidua Wutun di Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, dilaporkan terputus akibat longsor pada Jumat 3 September dini hari. Longsor terjadi akibat hujan deras selama 2 hari yang mengguyur wilayah Kecamatan Nagawutung. Camat Nagawutung Mustan Boli mengatakan bahwa longsor tersebut membuat akses transportasi antar desa menjadi terhambat. Camat juga mengaku sudah melaporkan pada Sekda Lembata untuk meminta bantuan penanganan terkait longsor ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya ada Riko Wawo, wartawan Pos Kupang, yang akan memberikan laporannya pada Anda. Halo, selamat siang Riko. Selamat siang Nila, selamat siang Tribuners. Baik, Riko, selamat siang. Bisa dijelaskan terkait kondisi terkini di sana pasca adanya longsor, seperti apa update terkininya, Riko? Baik Nila, pasca adanya longsor di Desa Warawatung yang memutus akses jalan antara Desa Warawatung dan Lusidua Wutun, pemerintah kemarin langsung menurunkan alat berat ke lokasi. Namun sebelumnya, pada hari Sabtu, warga juga secara gotong royong, warga bersama TNI dan Polri, gotong royong membersihkan ruas jalan yang terputus dari material longsor. Lalu kemarin, PLT Bupati Lembata Thomas Olalongedai bersama Kepala BPBD Lembata, Kapolres Lembata, dan Ramil Loang, dan para pejabat sempat meninjau langsung lokasi di lokasi longsor. Jadi pemerintah pun sudah menurunkan alat berat untuk melakukan normalisasi jalan, sehingga akses jalan ke desa tersebut bisa kembali normal. Demikian Nila. Baik, kemudian Riko, nantinya penanganan semacam apa yang akan dilakukan? Penanganan lanjutan mungkin ya yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengatasi putusnya akses jalan tersebut. Baik Nila, mengingat sampai dengan tadi malam masih ada terjadi hujan di wilayah selatan Kabupaten Lembata, pemerintah tetap selalu mengimbau kepada masyarakat untuk waspada, dan alat berat 1 unit ekskavator standby di lokasi
Sehingga jika ada longsor yang memutus jalan, akses jalan, maka pemerintah langsung mengerahkan ekskavator tersebut untuk melakukan normalisasi ruas jalan tersebut. Warga tetap diharapkan untuk tetap waspada selama musim hujan masih berlangsung. Demikian, Nila. Riko, kemudian untuk aktivitas masyarakat sendiri, selesai akses jalan mereka terputus akibat longsor ini apakah terganggu atau mungkin bisa diceritakan seperti apa aktivitas yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Baik, memang kemarin saat longsor terjadi ada aktivitas yang terganggu karena rencananya ada pertemuan panitia pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten Lembata antara warga desa, panitia desa Warawatung dan desa Lusi Dua Utun. Rencananya terjadi pada Sabtu pagi, tetapi karena akses jalan terputus total, maka pertemuan tersebut ditunda dan selama akses jalan dilakukan normalisasi, warga pun juga kesulitan untuk melewati ruas jalan tersebut, mengingat ruas jalan tersebut merupakan ruas jalan kabupaten yang menghubungkan beberapa desa, bukan hanya desa Warawatung dan desa Lusi Dua Utun, tetapi ada beberapa desa juga yang lalu lintasnya selalu lewat situ. Otomatis saat jalan terputus, mereka kesulitan untuk menjangkau desa-desa, apalagi untuk sampai ke kota untuk menjual komoditi pertanian atau perkebunan. Tapi sejak kemarin, saat pemerintah melakukan normalisasi jalan, sudah ada mulai aktivitas masyarakat ke kota maupun ke pasar dan juga ke desa-desa lainnya. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Riko Wawo, wartawan Pos Kupang atas laporannya. Selamat bertugas kembali, Riko. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, perjuangan para siswa dan guru SMK Negeri 1 Tanah Abang, Kecamatan Tanah Abang, Pali, Provinsi Sumsel, untuk menuju ke sekolah juga mengalami sejumlah kendala. Pasalnya, sejak ditetapkan sistem proses pembelajaran tatap muka terbatas, tidak sedikit motor siswa dan guru yang tergelincir saat menuju ke sekolah. Hal ini karena cuaca dengan intensitas hujan yang sedang terjadi kerap mengguyur wilayah bumi Serasan sejak 1 pekan kemarin. Adanya intensitas hujan tinggi ini juga membuat kondisi jalanan menuju sekolah yang terletak di Desa Raja, Kecamatan Tanah Abang begitu sulit untuk dilintasi. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait akses jalan yang rusak ini, telah tersambung bersama saya wartawan Sriwijaya Pos, ada Raigan di sana. Halo, selamat siang Raigan. Ya, selamat siang rekan Nila dan Tribuners. Baik, Raigan, untuk kondisi terkini menuju lokasi SMK Negeri 1 Tanah Abang, setelah memang sejumlah guru dan juga siswa mengalami kendala akses jalan, ini kondisi terkininya seperti apa? Bisa dilaporkan? Baik, terima kasih rekan Nila. Selamat siang Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa kondisi terkini akses jalan menuju SMK Negeri 1 Tanah Abang saat ini kondisinya licin dan berlumpur ya. Karena sejak intensitas hujan yang tinggi sejak mengguyur Kabupaten Pali, sejak 2 pekan terakhir kondisinya semakin parah sehingga butuh perjuangan bagi para siswa dan guru untuk menuju ke sekolah seiring dengan diterapkannya proses pembelajaran tatap muka terbatas yang baru digelar pada pekan kemarin. Demikian, Nila. Untuk tantangannya sendiri bisa digambarkan dan juga bisa dijelaskan, Raigan. Apa saja yang dialami atau kendala apa saja yang dialami oleh guru dan juga siswa ini ketika hendak menuju ke sekolah? Baik, terima kasih rekan Nila. Yang ditakutkan para siswa dan guru ini ketika saat menuju ke sekolah itu diguyur hujan ya, karena akses menuju lokasi SMK Negeri 1 Tanah Abang ini yang berada di Desa Raja, sekitar 1 km dari jalan poros dari simpang Desa Raja. Kemudian separuh jalan sekira 500 meter itu belum adanya jalan cor beton sehingga menyebabkan yang tanah merah yang harus dilalui siswa dengan diguyur hujan sedikit terhambat, yang mungkin para siswa juga kerap dan guru juga kerap tergelincir
atau mengalami laka tunggal seperti itu ya. Kemudian menuju lokasi sekolah sendiri ada 3 akses yang bisa dilalui. Namun dari kedua akses tersebut kondisi jalan sama dengan akses utama tersebut, meskipun jaraknya ada yang lebih jauh maupun ada yang lebih dekat. Namun kondisi hujan tentu membuat semuanya pihak maupun guru maupun siswa kesulitan karena harus memilih jalan yang bisa juga terbilang kering atau bisa lewat kebun-kebun warga karena tidak ada perumahan di lokasi jalan tersebut. Demikian, Nila. Regan, kemudian sejauh ini melihat kendala yang dialami siswa dan juga guru tersebut, sudahkah ada upaya yang dilakukan dari pihak sekolah? Pihak sekolah melalui Rilo Pambudi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas sudah berupaya untuk melakukan pengajuan proposal perbaikan jalan kepada pihak desa maupun kecamatan, serta ada juga pihak perusahaan plat merah yang biasa mobilisasi perusahaan lewat jalan poros tersebut untuk mengajukan perbaikan jalan. Namun hingga kini belum ada respon lebih lanjut, termasuk kepada pihak pemerintah Pali sendiri, sehingga kondisi jalan ini sudah terjadi sekitar 1 tahun lah. Jadi ketika turun hujan, para siswa dan guru ini menemui kesulitan tersendiri. Bahkan ada juga siswa maupun guru yang tidak sanggup melewati jalan licin dan berlumpur tersebut, menitipkan kendaraan mereka sekitar 500 meter sebelum jalan rusak di rumah warga. Jadi bisa berjalan kaki menuju sekolah dengan menenteng sepatu maupun buku-buku ataupun tas yang mereka bawa. Demikian, Nila. Baik, Regan, tadi Anda sempat mengatakan bahwa sebenarnya tantangan ini sudah dialami oleh sejumlah guru dan siswa sejak beberapa waktu belakangan, dan pemerintah juga belum memberikan respon. Untuk saat ini, kendala yang terbaru mungkin yang dialami oleh guru dan siswa, apakah juga pemerintah setempat masih belum juga memberikan responnya? Sepi Handika selaku Kepala Dinas PU sudah dikonfirmasi tadi. Dia mengatakan bahwa untuk saat ini diharapkan para guru dan siswa untuk bersabar karena melihat kondisi keuangan kabupaten, diakuinya saat ini sedang dalam permasalahan internal sedikit. Jadi ia mengusahakan untuk dianggarkan pada anggaran perubahan. Jadi, namun dia mengakui perbaikan jalan tersebut menjadi prioritas pihaknya karena melihat mulai pembelajaran proses tatap muka juga. Jadi memang nampaknya pihak pemerintah juga minta bersabar karena tidak bisa dianggarkan pada tahun ini karena kemungkinan bisa diperbaiki pada tahun depan. Demikian itu atas respon dari pihak pemerintah sendiri. Nila. Oke, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, wartawan kami tadi telah menghimpun wawancara dengan Guru SMK Negeri 1 Tanah Abang, Okta Puspita. Berikut laporannya untuk Anda. Perkenalkan, saya Okta Puspita sebagai pendidik di SMK Negeri 1 Tanah Abang. Dapat kita lihat jalan menuju SMK Negeri 1 Tanah Abang dari ujung sana sampai ke SMK itu sangat memprihatinkan. Seperti kondisi jalan di sini, ya, berlumpur, licin, dan lain-lain. Apabila terjadinya hujan, banyak siswa dan dewan guru akan mengalami kecelakaan karena memang jalan di sini tidak ada satupun batu atau koral yang dapat menahan motor seperti itu. Seperti hari Rabu kemarin, proses belajar mengajar kami terpaksa dihentikan karena memang hujan lebat dan juga dipulangkan siswanya, tapi saat pulang proses kami sangat memprihatinkan karena di samping hujan ada juga petir ya. Seperti video yang ada petir, hujan. Jadi siswa-siswa nih banyak yang mengeluh seperti itu. Kami juga berharap bahwa dengan adanya kejadian ini berharap dari Kabupaten Pali dan juga pihak terkait lainnya untuk segera memperbaiki dan membangun jalan di sini.
agar proses belajar mengajar kami berjalan dengan lancar. Kita beralih ke informasi lain, saudara bocah 4 tahun di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang mengalami hal aneh lantaran merasakan ada perubahan pada alat kelaminnya. Diungkapkan oleh sang ayah, bocah 4 tahun tersebut tiba-tiba merasakan seperti sudah disunat. Perubahan pada alat vital sang bocah pertama kali diketahui oleh ayahnya pada Sabtu kemarin. Orang tua bocah bernama Esa tersebut mengaku kaget saat sang anak disunat secara gaib. Saat dibawa ke dokter, pihak dokter juga membenarkan bahwa kondisi alat vital sang bocah sudah dalam kondisi disunat. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin di sana. Halo, selamat siang, Ahmad. Halo Nila, selamat siang. Baik, Ahmad Tajudin, bisa dijelaskan untuk kronologi awal bocah usia 4 tahun di Serang ini yang dikabarkan sudah disunat secara gaib, bagaimana awal mula diketahuinya? Baik Nila, menurut informasi yang diterima bahwa Esa Cipta Adnan ini berusia 4 tahun, saat itu ketika dia merasakan sakit perut dan masuk angin, dia ingin meminta ke ibunya untuk dikerok. Namun ketika sedang dikerok, tiba-tiba alat kelaminnya merasa sakit sehingga dia kemudian memberitahu ke orang tuanya bahwa alat kelaminnya sakit. Kemudian ibunya membuka celananya dan ketika dibuka ternyata alat kelamin Adnan sendiri sudah dalam posisi disunat. Baik, Tajudin, untuk saat ini kondisi kesehatan dari bocah 4 tahun tersebut seperti apa informasi yang Anda dapatkan? Iya, pada minggu kemarin bahwa orang tua Adnan sendiri, yaitu Ma'ruf beserta istrinya membawa Adnan ke rumah sakit terdekat, di mana pada saat ke rumah sakit terdekat bahwa menurut dokter kondisi dari Adnan sendiri memang itu sudah disunat. Akan tetapi ada beberapa di bagian alat vitalnya ada pembekakan sehingga perlu adanya pengobatan dari pihak rumah sakit. Sehingga dokter pun menyarankan agar Adnan selain diobati secara tidak langsung, kemudian secara medis pun perlu adanya penanganan. Dari pihak orang tua dari bocah 4 tahun ini sendiri melihat kondisi sang anak yang kemudian sudah disunat secara tiba-tiba, apa yang mereka sampaikan dari orang tua bocah tersebut? Baik, menurut informasi yang diterima bahwa ketika melihat secara langsung anaknya sudah disunat, mereka tentu ketika awal melihat itu mereka kaget, mereka panik, sehingga semua keluarga membawa Adnan ke rumah sakit. Namun pas waktu kejadian, posisi bahwa hari Sabtu itu rumah sakit terdekat tutup, sehingga ada beberapa ustadz dan kiai mencoba dia menanyakan ke para ustadz. Namun kata ustadz sendiri bahwa ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena dalam hal ini Adnan memang sudah dalam kondisi sudah disunat, sehingga para orang tua pun mulai dari orang tuanya Adnan sendiri dan keluarga kerabat semuanya menganggap bahwa Adnan memang sudah disunat gitu. Dan untuk kondisi saat ini setelah diperiksa ke dokter dan lain sebagainya, untuk Adnan sendiri posisinya sekarang sudah membaik dan sudah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, artinya kondisi bocah 4 tahun tersebut juga sudah membaik dan saat ini sedang berada di rumah ya, Tajudin ya? Iya, Nila. Baik, terima kasih banyak wartawan Tribun Banten Ahmad Tajudin atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada beragam informasi lain untuk Anda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polri dan staf khusus Presiden Republik Indonesia menggelar vaksinasi serentak di pesantren dan rumah ibadah di Kota Sorong, Papua Barat. Selain Polri dan staf Presiden, vaksinasi serentak ini juga menggandeng Dinas Kesehatan Kota Sorong.
Pelaksanaan vaksinasi di tempat ibadah diberikan pada semua elemen masyarakat, yang mana mentargetkan setidaknya 1.500 orang. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya ada Safwan Asarirah Rusun, wartawan Tribun Papua Barat yang akan memberikan laporannya pada Anda. Halo Safwan. Halo Nila. Baik, Safwan, untuk proses vaksinasi serentak di Masjid Raya Kota Sorong hari ini bisa diceritakan bagaimana situasinya? Ya, baik Nila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Sejak pagi tadi dapat saya kabarkan dari Kota Sorong bahwa pelaksanaan vaksinasi yang dikhususkan untuk pesantren dan juga rumah ibadah di Kota Sorong, Papua Barat sudah dipadati oleh sejumlah masyarakat yang hendak melakukan vaksinasi baik tahap 1 dan tahap 2 di khususnya untuk masjid di wilayah Masjid Raya Kota Sorong sendiri, Nila. Untuk target vaksinasinya sendiri di pesantren dan juga rumah ibadah ini pembagiannya seperti apa, Safwan? Nila, berdasarkan wawancara kami dengan pihak penyelenggara, pelaksanaan vaksinasi ini ditargetkan untuk masyarakat sebanyak 1.500 orang, dan dia tidak mengenal agama maupun ras dan golongan. Dia pelaksanaan vaksinasi ini umum untuk masyarakat Kota Sorong, baik mulai dari umur 12 hingga lansia, Nila. Rencananya gelaran vaksinasi ini apakah memang hanya dilakukan 1 hari ini saja, Safwan, atau ada berapa hari target vaksinasi tersebut? Nila, pelaksanaan vaksinasi ini ditargetkan dilakukan selama 2 hari, dan untuk wilayah Sorong, Papua Barat, pelaksanaannya di 2 tempat, yaitu untuk wilayah Manokwari dilaksanakan di gereja, namun di wilayah Sorong dilaksanakan di Masjid Raya Kota Sorong sendiri. Nila. Baik, Safwan, mungkin bisa dijelaskan berdasarkan pantauan Anda di lapangan begitu ya selama vaksinasi, respon atau mungkin antusias dari sejumlah warga di sana seperti apa, Safwan? Ya, pantauan saya di lapangan bahwa antusias masyarakat bukan hanya dari agama tertentu seperti Muslim saja, namun pelaksanaan ini disambut positif oleh sejumlah elemen masyarakat, termasuk mama-mama Papua yang ingin untuk membentengi diri dengan vaksin. Pada saat wawancara tadi, mereka juga sempat menyampaikan rasa takut mereka, namun setelah vaksinasi, mereka sadar bahwa vaksinasi ini aman dan memang harus untuk masyarakat umum, khususnya untuk masyarakat Papua yang asli Papua harus melakukan vaksinasi, dan mereka berjanji juga dengan vaksin tadi mereka akan membawa anak-anak mereka dan juga keluarga mereka untuk mengikuti vaksin, begitu, Mila. Baik, artinya antusias masyarakat sangat besar karena kesadaran untuk melakukan vaksinasi juga sangat tinggi. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan Tribun Papua Barat, Safwan juga telah menghimpun wawancara dengan Paurkes Poliklinik Polres Sorong Kota, ada Ibtu Dr. Jufandi. Berikut laporannya untuk Anda. Di Papua Barat sendiri ada 2 tempat. Yang pertama di Manokwari di gereja, dan kita di Sorong itu di masjid. Untuk sasarannya kita diberikan target 1.500. Serentak ini untuk masyarakat Papua Barat ini hari ini ya? Ya, lebih khususnya besok dilaksanakan seluruh Indonesia. Jadi masing-masing provinsi sudah di plotting, masing-masing daerah sudah diberikan tanggung jawab yang diawaki oleh Pak Kapolres. Nah, khususnya kita ini diawaki oleh Bapak Kapolres AKBP Arineto. Sudah berapa capaian yang ikut vaksin? Sehari ini kita lihat tadi jumlahnya udah kita hitung kurang lebih 300 sudah. Nanti kan kita tunggu sampai nanti sore. Nanti kita akan update kembali jumlah yang akan kita selesaikan. Dosis yang disiapkan berapa nih? Kita menyiapkan banyak ya. Lebihnya baik dari 1.500 kita juga sudah siapkan. Tinggal pelaksanaannya apabila memang target sudah melebihi, baru nanti kita dorong kembali. Karena kan vaksin itu tidak boleh di luar dari suhu yang sudah ditetapkan.
Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Objek wisata air terjun Temburun di Anambas kini sudah dibuka kembali untuk warga lokal. Destinasi wisata dengan pemandangan laut di seberang air terjun ini pastinya banyak digemari oleh masyarakat. Menjadi satu-satunya objek wisata di wilayah Kecamatan Siantan, air terjun Temburun ini tak pernah sepi dari pengunjung. Air yang jernih dan deras menjadi daya tarik bagi pengunjung yang ingin melepas penat. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait pesona air terjun Temburun ini, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Batam, ada Rahmatika di sana. Halo, Rahma. Halo, Nila. Rahma, bisa dijelaskan apa yang menarik dari objek wisata air terjun Temburun ini? Baik, Nila. Air terjun Temburun ini memang merupakan salah satu air terjun yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Di Kabupaten Kepulauan Anambas ini sendiri terdapat 2 air terjun, salah satunya air terjun Temburun dan yang berada di Kecamatan Siantan. Kemudian air terjun selanjutnya berada di Kecamatan Jemaja, yaitu air terjun Neraja. Nah, yang menarik di air terjun Temburun ini sendiri, dia memiliki 7 tingkatan air terjun, di mana air terjun ini sendiri dari tingkat ke-7 sampai tingkat pertama, airnya akan mengalir langsung ke laut, sehingga pemandangan di sini tidak hanya bisa melihat air terjun saja, namun di sini para pengunjung juga akan disuguhkan dengan pemandangan laut yang langsung bisa dijadikan tempat untuk bersuah foto biasanya bagi pengunjung yang datang ke lokasi. Kemudian di sekitar air terjun sendiri juga terdapat lokasi wisata mangrove. Jadi tidak hanya air terjun saja, masyarakat atau pengunjung juga bisa menikmati rindangnya pohon mangrove yang berada di sekitar air terjun. Seperti itu, Nila. Oke, Rahma, kemudian setelah objek wisata ini bisa kembali dibuka begitu ya, situasi dan juga antusias dari pengunjung seperti apa? Baik, untuk antusias pengunjung sendiri cukup ramai, itu terjadi pada hari Sabtu dan hari Minggu. Biasanya, meski terjadinya penutupan lokasi wisata, air terjun Temburun ini tidak pernah sepi, meski adanya PPKM level 3 di Kabupaten Kepulauan Anambas, karena tidak adanya pengelolaan di sekitar air terjun, jadi masyarakat bebas untuk datang kapan saja ke air terjun. Seperti itu, Nila. Apakah untuk masuk ke objek wisata ini ada biaya masuknya tersendiri, Rahma? Sejauh ini seluruh objek wisata di Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk di air terjun Temburun ini sendiri tidak dikenakan biaya sama sekali oleh pemerintah, baik pun pengelolaan di desa sekitar air terjun Temburun. Kemudian membebaskan masyarakat dari berbagai pulau untuk berkunjung ke air terjun Temburun. Namun disarankan kepada pengunjung yang ingin mendatangi air terjun Temburun, disarankan untuk membawa bekal karena memang belum tersedianya fasilitas jual beli di sekitar lokasi tersebut. Seperti itu, Nila. Baik, untuk disarankan membawa bekal tersendiri. Nah, berdasarkan pantauan Anda, Rahma, mungkin bisa dijelaskan untuk waktu terbaik seperti itu ya, atau mungkin hari terbaik agar bisa mengunjungi objek wisata ini di waktu kapan? Baik, jika masyarakat ingin berkunjung ke air terjun Temburun, pastinya disarankan itu pada hari Sabtu dan Minggu. Dikarenakan berbagai masyarakat dari luar pulau Kecamatan Siantan akan berbondong-bondong mendatangi lokasi air terjun, karena memang lokasi ini menjadi salah satu destinasi wisata yang sudah terkenal, baik itu di Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian disarankan untuk datang ke air terjun itu sekitar pukul 9 sampai pukul 15 atau pukul 3 sore hari. Disarankan jangan datang ke air terjun saat cuaca sedang mendung. Seperti itu, Nila. Baik, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami Rahmatika juga telah menghimpun wawancara dengan seorang pengunjung. Berikut liputannya untuk Anda. Saya namanya Ibu Rima. Asli Anambas. Baik, Ibu, saya mau bertanya, Bu, kenapa sih Bu memilih air terjun Temburun sebagai lokasi untuk menikmati liburan akhir pekan, Bu? Karena air Temburun ini memang dari dulunya sudah terbentuk ini air Temburun ini. Nah, tempat wisata kita di air Temburun, selain di air Temburun juga ada pantai. Tapi kenapa saya memilih akhir pekan itu di air Temburun? Di samping airnya masih bersih, alami, dan enak lah untuk
melepaskan lelah di sini, berendam di air terjun ini. Baik, Bu, apa sih Bu yang menarik dari air terjun Temburun ini sendiri, Bu? Yang menariknya ya para orang-orang yang kesini itu ya bawa bekal sambil makan di sini, habis berenang terus menikmati bekal gitu. Nah, Bu, mungkin ada tips atau persiapan untuk kita berkunjung ke air terjun, Bu. Boleh ceritakan, Bu, apa aja sih persiapan Ibu untuk datang ke air terjun? Ya, persiapannya yaitu bawa bekal, bawa makan gitu persiapannya ya. Pasti kalau udah ke air Temburun ini kita harus mandi gitu. Kalau untuk biaya masuknya, Bu, dikenakan biaya nggak, Bu? Ah, itu dia, dari dulunya juga masuk di air terjun ini nggak pernah dipungut biaya sama sekali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara Wali Kota Bitung Maurits Mantiri mendapatkan apresiasi dari PT Pegadaian Persero Area Manado 2 berupa souvenir logam mulia di kantor PT Pegadaian Area Manado 2. Penyerahan reward atau penghargaan ini berlangsung di kantor Pegadaian Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, pada Senin 6 September hari ini. Pemberian penghargaan ini diberikan karena Maurits Mantiri merupakan nasabah setia yang sudah 15 tahun lamanya sebagai nasabah Pegadaian. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya telah tersambung di sebelah sana wartawan Tribun Manado. Ada Christian Wayongkere yang akan memberikan laporannya untuk Anda. Halo, selamat siang Christian. Halo Christian, selamat siang. Selamat siang rekan Nila dan Tribuners dimanapun Anda berada. Christian, apa yang mungkin bisa dijelaskan untuk agenda hari ini dalam rangka Hari Pelanggan Nasional yang dilakukan oleh PT Pegadaian Persero Area Manado 2? Baik, terima kasih rekan Nila. Jadi seperti yang dapat kami laporkan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, bahwa dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas tahun 2021, PT Pegadaian Persero Area Manado 2 memberikan reward atau souvenir kepada Wali Kota Bitung Insinyur Maurits Mantiri MM sebagai customer yang sudah 15 tahun bersama-sama dengan Pegadaian. Adapun souvenir yang dimaksud berupa logam mulia yang diserahkan langsung oleh pihak Pegadaian di kantor Pegadaian Manado, di kantor Pegadaian Bitung, rekan Nila. Untuk tanggapan dari Wali Kota Bitung Maurits Mantiri sendiri atas penghargaan yang diberikan Pegadaian dalam rangka Harpelnas ini seperti apa, Christian? Menurut Wali Kota Bitung Insinyur Maurits Mantiri, keberadaan Pegadaian sebagai solusi masalah keuangan tanpa masalah sangat memberikan manfaat, di mana Maurits Mantiri menjadikan atau melibatkan Pegadaian sudah sejak masih kerja di perusahaan sampai dia menjadi anggota DPRD, wakil wali kota hingga saat ini sebagai wali kota Bitung, karena menurutnya saat melakukan transaksi dengan Pegadaian cara-caranya praktis dan dilayani oleh petugas yang profesional, rekan Nila. Baik, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, wartawan Christian Saudara juga telah menghimpun wawancara ini dari Presiden PT Pegadaian Persero Area Manado 2, ada Udin Syamsuddin. Berikut laporannya untuk Anda. Kalau kita ada perlu daripada meminjam ke tempat-tempat yang tidak dijamin menyangkut tentang keabsahannya. Karena itu bisa kita terjebak pada rentenir ataupun kegiatan lain yang tidak produktif. Kami keluarga muda waktu itu sudah langsung mulai berhubungan dengan Pegadaian. Hingga hari ini kami bisa menjadi nasabah di Pegadaian karena kerjasama dengan Pegadaian yang selama yang kami rasakan sangat membantu kami dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga kami. Untuk mengajak seluruh masyarakat bisa berinvestasi, karena biar bagaimanapun investasi yang paling liquid dan valid saat ini adalah investasi emas, dan atas apresiasi beliau juga bersama kami ingin menjadikan Kota Bitung sebagai kota tabungan emas, percontohan buat daerah-daerah lain. Sebisa mungkin untuk mengajak masyarakat berinvestasi emas untuk masa depan yang lebih baik.
Kita ke informasi selanjutnya, satu kawanan lumba-lumba terdampar di Pantai Sidem Desa Besole, Kecamatan Besuki pada Sabtu 4 September kemarin. 2 diantaranya mati dan terdampar di Pantai Niyama, sebelah barat Pantai Sidem. Sementara 3 ekor lainnya diketahui sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat pada Minggu 5 September dan masih ada di Pantai Sidem hingga siang hari. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Surya, ada David Yohanes di sana. Halo, selamat siang David. Iya, selamat siang Rekanila. David, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal mulanya bisa terungkap adanya 5 lumba-lumba yang terdampar di Pantai Sidem ini? Iya, jadi satu kawanan lumba-lumba elektra atau biasa disebut juga paus kepala melon terdeteksi ada di sekitar Teluk Popoh, tepatnya di Pantai Sidem itu pada hari Sabtu kemarin. Ada 5 ekor yang terdeteksi, kemudian pada menjelang sore itu ada 2 yang meninggal dari Pantai Sidem. Nah, menjelang Minggu pagi ternyata 3 ekor itu terdampar di Pantai Sidem. Mereka tidak bisa berenang karena terjebak di area pasir dengan air yang dangkal gitu. Nah, warga sekitar bersama wisatawan yang kebetulan ada di lokasi berusaha sejak pagi itu membawa lumba-lumba ini kembali ke tengah. Jadi karena waktu kemarin itu ombaknya sangat besar, para nelayan tidak berani menggunakan perahu. Jadi yang bisa dilakukan adalah dengan cara manual. Lumba-lumba ini digendong ke tengah menembus ombak gitu, tapi ketika dibawa ke tengah di tempat yang dalam, lumba-lumba ini kembali ke tepi. Hingga menjelang pukul 14 kemarin, 2 siang kemarin, 2 ekor bisa dikembalikan ke tengah. Jadi mereka bisa berenang ke tengah dan bisa selamat. Tapi yang 1 ekor ini cukup bandel gitu. Jadi dia berulang kali ketika di tengah kembali ke pinggir, bahkan menyerang orang yang menggendongnya. Jadi ada 1 wisatawan yang digigit tangannya sampai berdarah, sehingga lumba-lumba ini gagal dibawa ke tengah gitu. Demikian Rekanila. Oke, untuk saat ini 1 lumba-lumba yang kemudian tadi Anda sampaikan sulit untuk diarahkan kembali ke tengah laut seperti apa? Ya, bisa diulangi Rekanila? David, ini tadi Anda sempat mengatakan bahwa ada 1 lumba-lumba yang kemudian sulit untuk diarahkan kembali ke tengah laut. Perkembangannya, update terkini bagaimana kondisi 1 lumba-lumba tersebut? Iya, jadi saat ini saya kembali ke Pantai Sidem untuk melihat kondisi lumba-lumba yang kemarin masih bandel, tidak mau dibawa ke tengah, dan hari ini ternyata sangat menyedihkan, lumba-lumba itu ditemukan ikut mati. Jadi ada 3 lumba-lumba yang ikut mati, tapi yang 1 ini kebetulan bisa ditemukan dan sekarang ada di Pantai Sidem siap untuk dimakamkan gitu. Dan sementara yang lain sudah tidak terdeteksi di lokasi, sebab kemarin ketika 2 ekor yang berhasil ditengahkan itu sangat lama berada di perairan Pantai Sidem. Jadi masih kelihatan siripnya gitu. Mereka seolah menunggu temannya yang 1 ini. Tapi hari ini yang 2 ekor itu tidak bisa ditemukan, sudah tidak kelihatan, sementara yang 1 ditemukan meninggal gitu. Oke, David, berdasarkan pantauan Anda begitu ya, apa kesulitan, apa penyebab sulitnya warga kemudian berusaha untuk mengembalikan lumba-lumba ke tengah laut ini? Jadi memang kemarin kendalanya memang ombak yang sangat besar. Jadi ombak itu bergulung-gulung, tidak ada putus-putusnya. Jadi ketika lumba-lumba ini dibawa ke tengah, kembali dihantam ombak, kembali ke pinggir lagi. Tapi ada kesempatan lumba-lumba ini benar-benar ke tengah, tetapi seolah-olah sengaja kembali ke pinggir. Mereka yang 1 ekor ini sepertinya bahagia bergulung-gulung di pasir gitu, pasir yang masih ada airnya. Tapi sebenarnya ini berbahaya karena kalau terus di situ dia akan mati gitu. Ya, jadi warga cuma bisa berusaha menggendong, menyeretnya kembali ke tengah, tapi semuanya itu gagal karena lumba-lumba yang 1 ini cukup bandel, melawan dan memilih untuk berada di area yang dangkal gitu. Oke, saudara wartawan, kami juga telah menghimpun wawancara ini dengan penjaga Pantai Sidem Tulungagung, ada Yanto SS, dan juga ada laporan dari Kapolsek Besuki Sumaji. Berikut liputannya untuk Anda. Semuanya bisa diarahkan ke tengah, ya alhamdulillah langsung
bisa tertolong. Jadi butuh berapa orang untuk evakuasi? Ini tadi giliran, karena dari pagi sampai sekarang itu kaki sudah jalan aja sudah sulit. Karena arus sama gelombangnya itu luar biasa. Oke, siap. Langkah yang diambil yaitu dari para nelayan, khususnya dari Sidem, untuk berusaha mengembalikan ikan tersebut ke tengah. Sudah beberapa kali, namun demikian kena ombak, akhirnya minggir, terdampar lagi ke pinggir. Sampai sekarang ini pukul 14.00 masih satu yang masih terdampar, yang dua alhamdulillah sudah sampai ke tengah, mudah-mudahan nanti tidak kembali lagi. Kemudian kita juga sudah menghubungi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Tulungagung untuk dilaporkan ke Surabaya, tidak lanjut. Mudah-mudahan yang satu ini selamat, dan kita juga melaksanakan pengamanan antisipasi. Dan sampai nanti warga banyak kumpul karena saat ini situasi Tulungagung masih level 3, antisipasi kerumunan yang banyak dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Di sini Mas sering terjadi mamalia laut terdampar? Selama ini untuk ikan lumba-lumba belum pernah masih sekali ini menurut informasi warga. Sementara itu, saudara, ikan berukuran jumbo yang ditemukan di terowongan kuno di Klaten, Jawa Tengah viral di media sosial. Pasalnya, ikan tersebut dinilai mempunyai harga yang cukup fantastis, mencapai belasan juta rupiah. Ikan tersebut ditemukan oleh Ari Sarwanto saat menyetrum ikan di lokasi pembangunan destinasi wisata Pancingan dan juga pusat kuliner Desa Sabranglor, Kecamatan Trucuk, Klaten pada pekan lalu. Saat mencari ikan, ia mengaku menemukan ikan besar yang lemas di dasar air kolam yang terasa terinjak oleh kaki. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Solo, ada Tri Widodo di sana. Halo Widodo, selamat siang. Selamat siang, Widodo, bisa mendengar suara kami di studio? Dengar, Nila. Baik, Widodo, bisa diceritakan bagaimana awal mulanya ikan tersebut bisa ditemukan? Iya, penemuan ikan berukuran raksasa yang berjenis green tomang ini bermula saat pemerintah Desa Sabranglor, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, melakukan pembangunan dengan mengeruk sebuah semacam kolam yang sudah lama. Nah, saat pengerukan itu banyak ikan-ikan yang ada di situ dicari oleh warga, salah satunya juga yang dicari oleh Aris Sarwanto ini. Nah, saat itu dia menggunakan alat berupa strom untuk mencari ikan di lokasi tersebut. Saat mencari itulah alat stromnya itu mengenai ikan dan kemudian menjadikan ikan itu lemas sehingga terinjak oleh kaki oleh Aris Sarwanto ini. Setelah itu ikan diangkat kemudian dipelihara oleh Aris Sarwanto sendiri. Widodo, untuk saat ini kondisi ikan tersebut seperti apa? Iya, setelah diangkat oleh si pencari ikan ini, kondisi ikan semula cukup stres mengingat habitatnya bukan ada di akuarium namun di air bebas. Saat itulah Aris kemudian memindahkan si ikan ini, ikan tomang green ini, ke sebuah kolam yang ada di rumahnya. Saat ini kondisinya cukup segar dan ganas. Ikan tersebut cukup merupakan ikan aligator yang cukup ganas, bisa menyerang ikan lainnya. Baik, Widodo, kemudian apakah sang penemu ikan ini akan berencana untuk menjual ikan tersebut atau rencananya akan diapakan ikan tersebut? Iya, Nila, ikan yang cukup langka, banyak diburu oleh kolektor ini, mendapat respon yang baik dari para kolektor. Tak sedikit dari para kolektor berniat untuk mengadopsinya atau memeliharanya sebagai koleksi. Namun si penemu ini atau si Aris ini enggan menjualnya, mengingat ini adalah ikan yang sangat bagus menurutnya dan merupakan ikan yang langka karena si ikan ini bisa berubah warna saat kondisinya tertekan.
ataupun dalam bahaya. Saat ikan ini stres, merasa stres karena tekanan bahaya, ikan bisa berubah menjadi warna kehitam-hitaman, sehingga si Aris ini tidak berniat menjualnya. Bahkan dia sempat melontarkan penawaran, jika ditukar dengan sepeda motor, dia tidak akan menukar ikan tersebut. Mila. Sejauh ini Widodo, apakah sudah ada mungkin kolektor ikan yang menawar dan juga sudah memberikan tawaran dan juga patokan nominal berapa jumlah uang untuk mendapatkan ikan yang ditemukan Aris Sarwanto ini? Ya, sepekan terakhir ini banyak para kolektor, terutama kolektor ikan arigator atau predator, ini yang berburu untuk mengadopsi si ikan tomang green ini. Namun si pemilik tetap bersikukuh tidak akan menjualnya. Bahkan tawaran terakhir ada yang menawar sebesar 5 juta, namun tidak diberikan. Bahkan ada yang sudah membawa uang cash sebesar 3 juta untuk mengadopsi ikan tersebut, namun si Aris ini tidak berniat menjualkan. Bahkan dia juga sudah membuat sebuah kolam yang bagus di halaman atau di emperan rumah di Sabrang Lot. Artinya memang Aris Sarwanto ini berniat untuk memelihara dan juga merawat ikan yang ia temukan tersebut. Oke, Saudara, untuk mengetahui bagaimana pernyataan dari sang penemu, yakni Aris Sarwanto, telah terhimpun oleh wartawan kami. Berikut liputannya untuk Anda. Dengan Mas Aris. Aris siapa? Aris Sarwanto. Aris Sarwanto. Mas, Ya. penemuan ikan ini seperti apa, Mas? Bisa diceritakan? Sepertinya kemarin pakai alat setrum. Terus ikannya kejang-kejang, hampir mati. Ditaruh ke akuarium nggak bisa bernapas. Terus saya pindah di kolam yang dingin bisa hidup. Ini ikan apa, Mas? Ini, Mas? Ikan toman aigus. Aigus. Warna Ini spek hijau. spek hijau. Ya. Sudah banyak yang nawar ke sini, Mas? Sudah. Terakhir 5 juta sama 3,5. Nah, Mas mintanya berapa? Nggak saya kasih. Karena ikannya langka. Ikan langka. Nah, Hidup ini di kolam cuma satu itu. rencananya mau di pelihara sendiri atau di Rencana mau dipelihara sendiri. nggak dijual? Iya. Kalau ikannya nggak stres, warnanya hijau, agak keputihan perak. Kalau stres, warnanya hitam. Itu emang mahkota nggak kelihatan matanya. mahkota? Ya. Ada mahkotanya ya? Ada mahkota di atas kepala. Kami akan kembali seusai jeda, Saudara, dengan informasi menarik lainnya. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau Ada masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. 4 aparatur sipil negara atau ASN saudara di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung bagian pelayanan kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terjerat sanksi disiplin. Sanksi tersebut dilayangkan setelah keempat oknum dinyatakan terlibat dalam aksi pengeroyokan. Keempat oknum ASN itu terlibat aksi pengeroyokan terhadap salah seorang masyarakat saat mencoba meminta pelayanan kependudukan pada Rabu kemarin. Sebelum pengeroyokan, warga yang menjadi korban sempat cekcok mulut karena adanya kesalahpahaman. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Lampung ada Vincenzius Soma yang akan memberikan laporannya untuk Anda. Halo Soma, selamat siang. Halo, Mila, selamat siang. Soma, untuk kronologi awal kejadian adanya pengeroyokan ini bisa dijelaskan? Iya, korban diketahui berinisial R pada Rabu kemarin, tepatnya tanggal 1. Dirinya mendatangi kantor pelayanan Dinas Kependudukan di Kota Bandar Lampung untuk merubah kesalahan identitas di kartu keluarganya. Namun, akibat percekcokan terkait persyaratan administratif dengan petugas pelayanan, sedikit terlibat adu mulut yang tidak terkendali hingga akhirnya menimbulkan kontak fisik. Seperti itu, Nila. Soma, untuk sanksi disiplin sendiri yang dilayangkan pada keempat oknum ini, sanksi seperti apa? Bisa dijelaskan? Iya, terkait sanksi disiplin, sebenarnya hingga saat ini keempat oknum ASN tersebut masih dalam penyelidikan pihak inspektorat. Namun keempatnya telah diberikan sanksi di lembaga internal mereka, yakni di Sidikapil, yaitu dengan mutasi internal. Oke, sejauh ini mutasi internal diberikan dan masih dilakukan penyelidikan oleh pihak terkait. Lalu, Soma, untuk kondisi korban sendiri, apakah korban mengalami luka atau seperti apa informasi yang Anda dapatkan pasca pengeroyokan tersebut? Ya, tidak ada luka berat ya intinya. Luka hanya berkisar hanya untuk kisaran-kisaran sedang ya kalau dilihat. Namun memang korban akibat tidak terima dirinya dikeroyok oleh 4 orang tersebut, dia melaporkan kepada aparat kepolisian. Dan memang saat ini juga sedang ditangani oleh kepolisian selain daripada pihak inspektorat. Inilah. Baik, Soma, lalu untuk situasi pelayanan saat ini setelah adanya pertikaian tersebut, apakah masih berjalan dengan lancar atau seperti apa berdasarkan pantauan Anda? Iya, kejadian pengeroyokan terjadi pada Rabu, sekitar siang hari. Semenjak setelah pengeroyokan, tidak ada tanda-tanda terganggunya konteks pelayanan dan tidak ada masyarakat yang sedikit cemas. Artinya hingga saat ini pelayanan kependudukan di Bandar Lampung masih terpantau normal-normal saja sih, rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Soma atas laporannya, dan saudara wartawan Soma juga telah menghimpun wawancara. Ini merupakan pengakuan dari korban. Berikut liputannya untuk Anda. Ada yang salah ini itu penamaannya salah. CCTV. Habis itu saya minta benerin kan, kata dia suruh bawa aja akte kelahirannya. Saya cuma minta hapus aja bang, kan di sini contohnya udah ada. Gitu. Kata saya kan contohnya udah ada. Dia nggak mau, masih nyuruh saya pulang dulu ngambil akte kan. Terus cekcok. Saya nggak mau kan, orang tinggal ngapus doang, cekcok di situ ada mulut. Tapi diapain aja? Terus itu sempat dipisah? Sempat dipisah dulu, tapi akhirnya dapat lagi dipegang dia. Pas ribut tuh, Andin kamu yang dipegang sama petugas? Iya, dia orang nggak tahu lagi om. Dipegang pertama kali dipegang petugas berapa orang yang megang? Kurang tahu. Langsung digebukin di sini? Emang langsung ditidurin itu? Langsung ditidurin? Ditidurin, diinjek. Diinjek ya, dipukul juga. Itu kalau kita lihat ada berapa orang? 5 orang lebih, 5 orang. Kalau yang mukulnya sih angka pasti saya nggak tahu. Cuma yang ramai banget di sini ada 20 lebih. Nggak tahu kalau itu pakai baju putih semua. Berarti memang orang petugas di Capil sini. Iya. Sampai di tangga situ juga masih dia orang mau ngapain saya. Kita yang kena apa bagian mana? Saya kepala. Itu SIM saya, kaki saya.
Sementara itu, saudara, jagat media sosial dihebohkan dengan adanya warga yang beramai-ramai menangkap satu orang terduga pelaku curanmor di area parkir pada Minggu 5 September. Insiden ini diketahui terjadi di area parkir di kawasan pusat perbelanjaan Jalan Kalisari Utara, Kalisari, Mulyorejo, Surabaya. Saat diamankan, terduga pelaku juga kedapatan membawa beberapa perkakas alat penguntit rakitan yang menyerupai obeng berbahan besi yang diduga kuat menjadi alat melancarkan aksinya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi di sana. Halo Luhur, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rayu, Dulur-dulur Tribun News seluruh Indonesia, dari Sabang Merauke. Siap. Luhur, bisa dijelaskan Ya, untuk kronologi penangkapan dari pelaku yang diduga melakukan curanmor ini seperti apa berdasarkan laporan Anda? Siap. Jadi insiden ini terjadi pada Sabtu malam, ya, tepatnya setelah adzan maghrib. Jadi satu orang terduga maling motor ini ditangkap oleh warga dan juga para ojol. Jadi lokasi tempat kejadian perkara ini ada di area parkir sebuah pusat perbelanjaan besar di kawasan Surabaya Timur. Jadi di Surabaya itu ada 3 lokasi, Surabaya Utara, Barat, dan Timur, Tengah, kemudian Barat yang memiliki pusat perbelanjaan yang begitu besar. Dan salah satu lokasi kejadian maling ditangkap ini terjadi di kawasan pusat perbelanjaan besar di kawasan Surabaya Timur. Dan si pelaku ini satu orang, usianya sekitar 35 tahun. Jadi dia ditangkap saat hendak menjalankan aksinya. Jadi hendak beraksi, kemudian kepergok, dan ketika digeledah oleh beberapa orang yang ada di situ, oleh para ojol yang menjadi korbannya dan beberapa lainnya, itu ternyata didapati sebilah kunci T. Jadi perkakas yang dimaksud menyerupai tuas obeng itu adalah kunci T yang digunakan oleh si pelaku untuk melancarkan aksinya. Jadi hal itu diketahui ketika proses interogasi dilakukan di pihak keamanan di mal tersebut. Jadi semuanya terungkap, ternyata satu orang itu yang ditangkap. Jadi informasi yang kami himpun dari pihak kepolisian, Nila, ini harus kami sampaikan bahasanya diduga aksi pelaku ini dilakukan lebih dari satu orang atau bersifat berkomplot. Seperti itu, Nila, informasi awal. Oke, Luhur, apakah memang lokasi tempat kejadian perkara ditangkapnya terduga curanmor ini memang sering terjadi aksi pencurian atau ini adalah kejadian pertama kali? Ya, jadi memang untuk lokasi area parkir di pusat perbelanjaan di kawasan Surabaya Timur ini itu memang terbilang sering, Gila. Jadi kami dari Tribun Jatim pun di yang wilayah di Des Surabaya pun hampir setiap hari, bahkan hampir 2 jam sekali atau 4 jam sekali itu menulis insiden pencurian yang lokasinya juga di lokasi itu. Dan tapi dari sekian banyak berita pencurian atau kemalingan yang dialami oleh para ojol tepatnya, jadi mereka sering kali jalan di situ, itu hanya sedikit sekali yang terungkap. Dan mumpung jadi insiden kemarin satu orang ditangkap, si terduga pelaku itu adalah mungkin menjadi salah satu bentuk trigger atau semacam shock terapi bagi komplotan kejahatan curanmor yang mungkin menyasar aksi di kawasan area parkir di kawasan pusat perbelanjaan. Jadi kami sampaikan insiden pencurian itu terjadi di Surabaya cukup sering, bahkan jika satu hari bisa lebih dari 5 kasus, dan lokasi pusat perbelanjaan area parkir yang menyasar ojol pun juga sering, artinya di lokasi itu sangat sering. Demikian, Nila. Oke, Luhur, dari laporan Anda untuk modus dari pelaku pada saat melakukan aksi pencuriannya seperti apa? Oke, modus yang dilakukan oleh si pelaku ini adalah menyerupai atau menggunakan simbol identitas like-nya ojol, ojek online. Jadi si pelaku ini ternyata ketika disergap oleh warga itu menggunakan atribut ojol yang semacam berwarna identik, semacam itulah, banyak sudah kita ketahui. Jadi memang modusnya menggunakan itu, sehingga secara samar-samar para warga ataupun para ojol mengira itu hanya ojol biasa, tapi ternyata ketika dilakukan penggeledahan didapati kunci T dan tidak mampu membuktikan kalau motor yang sudah dinaiki itu tadi motornya, maka disitulah akhirnya si terduga pelaku memperoleh hadiah, yaitu semacam bogem mentah dari warga yang geram di situ.
semacam itu benar. Jadi modusnya adalah menggunakan atribut yang identik dengan kalangan komunitas sosial yang ada di kawasan yang menjadi target dari si pelaku itu sendiri, Nila, semacam itu. Baik, kemudian dari penyelidikan atau mungkin penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah adanya satu orang pelaku ini yang sudah ditangkap seperti apa, Luhur? Oke, informasi yang kami himpun dari pihak Polsek Mulyorejo, Polrestabes Surabaya, ternyata satu orang pelaku ini masih terus dalam pengembangan. Jadi di malam itu dibawa ke Markas Polisi Sektor Mulyorejo itu kemudian diminta keterangan, dan sampai hari ini informasi yang kami pun dari pihak Kapolseknya, yakni Ajun Komisaris Polisi Ardi Purboyo, pihak Kanit Reskrim atau pihak tim Antibas hari ini sedang melakukan pengejaran terhadap dugaan komplotan yang menjadi anggota dari jaringan si pelaku yang tertangkap ini. Jadi memang ini mungkin akan menjadi satu jalan untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang mungkin bersifat integral atau berjejaring hingga di seluruh kawasan Surabaya. Dan oleh karena itu, bocoran informasi yang menyebabkan si terduga pelaku yang akan ditangkap atau sedang dalam pengejaran itu ucul atau bahasanya kabur, mengantisipasi itu. Demikian, Nila. Baik, artinya pihak kepolisian sampai saat ini masih berusaha untuk merangkai sekiranya ada komplotan lain dari pelaku yang sudah diamankan ini. Baik, terima kasih banyak Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Aksi premanisme yang melakukan pungutan liar dengan kasar dikeluhkan oleh sejumlah pedagang yang ada di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Pelaku diduga berjumlah 2 orang yang datang dan meminta membayar uang bulanan. Tak hanya seorang pedagang, diketahui ada setidaknya 15 pedagang lain yang juga mengalami nasib yang sama. Ada pedagang yang memilih untuk membayar, namun ada pula yang enggan membayar preman tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkait adanya preman ini, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Medan, ada Goklas di sana. Halo Goklas, selamat siang. Goklas, selamat siang. Oke, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Medan, ada Goklas di sana. Halo Goklas, selamat siang. Ya, selamat siang Nila. Goklas, bisa dijelaskan untuk kronologis kejadian adanya pedagang yang merasa diperas oleh sejumlah orang yang merupakan preman ini seperti apa informasinya? Ya, jadi semalam pedagang buah yang diperas oleh beberapa preman itu kejadiannya pada hari Sabtu yang lalu, itu tepatnya di depan kantor Jasara Harja Sabang Medan, di mana pada saat itu sekitar pukul 5 sore itu ada 2 preman yang mengatakan mereka adalah OKP setempat dan ingin meminta uang bulanan kepada si Dameria ini sebagai pedagang buah. Nah, pada saat itu si Dameria yang merasa memang sudah 3 tahun lama ini sudah diperas setiap hari, itu merasa kurang nyaman dan langsung melawan dari pihak preman tersebut, sehingga terakhir ia tidak memberikan uangnya, dan dia sempat mengatakan pada pihak preman tersebut bahwa akan menelepon temannya yang ada di Brimob seperti itu. Nah, setelah sudah tersambung dengan temannya yang di Brimob tersebut, handphonenya dikasih ke preman tersebut dan rupanya preman tersebut tidak mau dan langsung pergi. Seperti itu kejadiannya, Nila. Baik, Goklas, sejauh ini apakah sudah ada tanggapan dari pihak kepolisian terkait adanya aksi premanisme ini?
Nah, sayangnya memang terkait dengan tanggapan pihak kepolisian setempat, yaitu adalah Polsek Sunggal, itu sampai saat ini belum mengkonfirmasi ataupun menanggapi terkait dengan peristiwa premanisme tersebut. Bahkan Polrestabes Medan pun bungkam terkait dengan kasus tersebut. Cuman kalau dari Poldasu mengatakan bahwa jikalau memang korban merasa risih bisa hubungi layanan 110 ataupun langsung datang ke polsek setempat untuk memberikan laporan, seperti itu, Nila. Baik, berdasarkan pengakuan dari pedagang sendiri, Goklas, apakah memang sosok dari preman ini identitasnya diketahui oleh pihak pedagang atau seperti apa informasinya? Nah, kalau identitas dari preman-preman tersebut sebenarnya dikenal oleh para pedagang, dan orang ini adalah OKP setempat yang biasanya nongkrong tidak jauh daripada lokasi dagang tersebut. Dan memang sudah bertahun-tahun lamanya para preman tersebut terus meminta uang kepada para pedagang ini. Bahkan buah-buahan para pedagang tersebut tak jarang juga diambili, seperti itu. Oke, dari pihak pedagang sendiri, harapannya pada Wali Kota Medan mungkin atau juga pihak kepolisian agar tidak adanya aksi premanisme ini kembali dialami oleh mereka seperti apa, Goklas? Nah, jadi para pedagang di sana sebenarnya tidak hanya Dameria, tapi hampir 15 pedagang di sana yang menyuarakan sama bahwa mereka sangat risih dan sangat resah terhadap tindakan premanisme tersebut. Karena mereka merasa bahwa tanpa ada preman tersebut pun mereka baik-baik saja, dan ada pihak kepolisian yang seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat, seperti itu. Dan mereka berharap bahwa pihak kepolisian dapat meringkus langsung tindakan premanisme tersebut, serta mereka juga berharap kepada wali kota agar memperhatikan nasib para pedagang-pedagang kaki lima yang seperti mereka ini. Karena ternyata selain dari tindakan premanisme, beberapa hari yang lalu itu Satpol PP juga ingin mengamankan mereka karena berjualan di kaki lima. Mereka dengan nangis terseduh-seduh mengatakan dan berharap wali kota dapat memperhatikan nasib mereka. Baik, terima kasih banyak wartawan Tribun Medan Goklas atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, Goklas tadi telah menghimpun wawancara dengan seorang pedagang. Ini adalah Dameria Hutauruk. Berikut liputannya untuk Anda. Dia sudah 1 minggu ini macam mengancam. Ancam? Sekali datang ada berapa orang? Ada 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kalau kata kasih atau kasih juga? Kata, kemarin dia bilang satu kotor sama saya. Barang itu kadang dibawa, mangga apa, dia diam aja. Diambil aja. Suami saya semalam sudah bilang, Bang, kalau ikut organisasi, saya ikut OKP juga, Bang, PPM. Pemuda Pancamarga. Saya pun tidak ada andalkan itu, saya dari uang, bukan cari apa-apa. Oh, berarti yang semalam itu, Kak, berapa orang? Berapa orang? 2 orang. Dia minta uang kepada Kakak berapaan itu, Kak? Dia bawa kwitansi, dia minta bulanan. Dia minta berapaan, Kak? Karena dia kwitansi, saya bilang, saya kan mau telepon polisi kemarin. Dia bilang, tunggu saya telepon dulu. Kwitansi itu katanya ada, nggak tahu berapa, Bang. Dia bilang bulanan. Harus, nggak boleh enggak. Tiba saya angkat telepon, tunggulah, kau jawab sama ini. Dia terus pergi. Maaf, saya terus pergi. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pamekasan Madura, Saudara, melakukan belusukan dan juga operasi gabungan pemberantasan rokok ilegal di sejumlah pasar dan toko yang tersebar di wilayah setempat. Operasi bersama yang digelar Pemkab Pamekasan ini berkolaborasi dengan Bea Cukai Madura dan juga sejumlah instansi lain yang terdiri dari 6 tim. Operasi pasar bersama tersebut merupakan bagian dari operasi kegiatan pemberantasan BKC atau barang kena cukai ilegal di bawah koordinasi Bea dan juga Cukai. Satgas Pemberantasan Rokok Ilegal ini setidaknya diketahui berjumlah 48 orang. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait operasi pemberantasan rokok ilegal di Pamekasan ini, telah tersambung bersama saya ada Kuswanto Ferdian, wartawan Tribun Madura yang akan memberikan laporannya untuk Anda. Halo, selamat siang Kuswanto. Selamat siang rekan Nila, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Pamekasan. Baik, Kuswanto, siapa saja bisa dijelaskan yang kemudian masuk dalam Satgas Operasi Pemberantasan Rokok Ilegal di Pamekasan yang dilakukan hari ini? Baik, terima kasih rekan Nila. Ada 6 instansi yang masuk dalam Satgas Pemberantasan Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan ini. Yang pertama yaitu dari Polres Pamekasan, Bea Cukai Madura, Disperindak, dari Setkap Perekonomian Kabupaten Pamekasan, ada Satpol PP dan juga dari personel Bea Cukai Madura. Nah, ke-6 Satgas ini, ke-6 instansi ini menjadi satu Satgas.
Mereka bertugas melakukan pemberantasan rokok ilegal yang tersebar di Kabupaten Pamekasan. Mereka berkolaborasi melakukan operasi dari pagi hingga siang tadi. Nah, ada beberapa rokok ilegal yang berhasil mereka amankan, terutama produk-produk lokal yang tidak jelas berada di mana perusahaan mereka. Begitu rekan Nila. Bisa dijelaskan lebih detail mungkin Kuswanto berapa batang rokok ilegal yang kemudian telah berhasil diamankan saat operasi ini? Baik, dari hasil data yang sudah saya himpun ada sekitar 50.000 lebih batang rokok ilegal yang berhasil diamankan oleh Satgas Gabungan ini, yang mereka menyasar dari sejumlah pasar yang ada di Pamekasan. Tadi mereka juga melakukan edukasi terhadap penjual dan juga para sales-sales rokok yang sedang beredar di pasar-pasar begitu agar tidak menjual rokok ilegal dan tidak memberikannya kepada pedagang. Nah, mereka juga memperingatkan ya kepada penjual yang tadi juga rokoknya sudah diamankan agar tidak kembali menerima rokok ilegal yang tanpa cukai dan dijual oleh kepada masyarakat. Karena rokok ilegal yang dijual oleh para pedagang ini akan mengurangi pendapatan negara dan juga dilarang oleh negara. Begitu, rekan Nila. Oke, Kuswanto, selanjutnya selain operasi bersama ini, apakah berdasarkan pantauan Anda tadi, ada upaya lain, upaya lanjutan yang dilakukan Pemkab Pamekasan untuk menekan adanya peredaran rokok ilegal ini? Baik, di Pamekasan ini terkenal dengan banyaknya produsen rokok lokal. Semadura, jadi di Pamekasan ini paling banyak, rekan Nila. Karena di sini penghasil tembakau yang paling banyak, dan di Pamekasan sendiri yang juga memiliki perda tembakau. Jadi Pamekasan ini memiliki perda khusus, bagi tembakau Jawa tidak boleh masuk ke Pamekasan. Jadi Pamekasan ini harus menggunakan produknya sendiri dan menggunakan produk lokalnya sendiri, menggunakan hasil dari petani tembakau sendiri, sehingga produk tembakau Jawa tidak diperbolehkan masuk ke sini. Nah, kenapa juga operasi pembentukan Satgas ini dibentuk? Itu ada korelasinya dengan perda tersebut. Nah, upaya apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menekan peredaran rokok ilegal ini? Jadi di tahun 2022 mendatang, Pemkab Pamekasan sudah merencanakan adanya KIHT, yaitu Kawasan Industri Hasil Tembakau. KIHT ini merupakan tempat atau wadah bagi para produsen lokal yang mereka tidak sanggup untuk melakukan izin, karena izinnya mungkin terlalu mahal, pembiayaan cukai yang sekarang lagi naik, sehingga Pemkab Pamekasan memfasilitasi itu. Jadi masyarakat yang ingin bekerja dari perusahaan rokok linting, perusahaan rokok produsen yang sudah dalam tanda kutip sudah dalam izinnya sudah lengkap, mereka ada kolaborasi menjadi satu dalam KIHT ini. Nah, Pemkab nantinya juga akan mengajarkan bagaimana cara membuat produk rokok lokal ini bisa terkenal di luar dan juga bisa bersaing di produk lokal internasional juga. Nah, Firda, saat ini KIHT ini sedang masih dalam tahap pembangunan master plan ya, master plan dalam artian masih dalam bentuk fisiknya, masih belum ada tahap isinya dari segala macam, karena sekarang masih sedang dilakukan tahap sosialisasi kepada setiap produsen lokal yang ada di Pamekasan. Begitu rekan Nila. Baik, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya Saudara, wartawan kami tadi juga telah menghimpun wawancara dengan Kabag Perekonomian Setka Pamekasan, Sri Puji Astuti. Berikut laporannya untuk Anda. Target kita intinya tujuannya untuk menurunkan tingkat peredaran rokok ilegal. Dan sasarannya itu ke pasar, toko, terminal, jasa-jasa pengiriman, pelabuhan, gudang. Kemarin ada berapa rokok Bu yang diamankan Ibu? Berapa batang rokok? 10.000 batang targetnya. Apanya? 10.000 batang rokok. Oh, target operasi. Target operasi 10.000 batang rokok. Yang didapatkan kemarin berapa Ibu? Laporannya belum masuk. Belum masuk ya. Dari cukai. Jadi cuma acara jadi gini Bu. satu, Jadi cuma batang rokoknya saja ya. Pembuat rokoknya itu belum diketahui sampai sekarang. Belum. Belum. Ya, belum. Kita menyita rokok. SMP Negeri 4 Kota Tangerang Selatan, Saudara, menggelar kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM untuk pertama kalinya. Di tengah masa pandemi COVID-19 melanda, keberlangsungan kegiatan PTM ini dilakukan dengan memenuhi penerapan protokol kesehatan COVID-19. Untuk mendukung PTM ini, pihak sekolah juga melakukan pengecekan, mulai pengecekan suhu badan, menjaga jarak, hingga para siswa wajib mencuci tangan sebelum masuk lingkungan sekolah. Dalam PTM ini, sekolah juga memberlakukan sistem ganjil genap. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, tersambung bersama saya ada Rizky Amana, wartawan Warta Kota yang akan memberikan laporannya untuk Anda. Halo, selamat siang Rizky.
Selamat siang rekan Nila serta Tribun di se-Indonesia. Oke, Rizky bisa dijelaskan bagaimana jalannya kegiatan PTM yang kembali digelar untuk pertama kalinya di Kota Tangsel ini berdasarkan pantauan Anda? Ya, kita ketahui bahwa hari ini merupakan hari perdana kembalinya digelar pembelajaran tatap muka atau PTM di Kota Tangerang Selatan yang sebelumnya sempat ditangguhkan keberlangsungannya dikarenakan pandemi COVID-19 yang mengganas. Berjalannya PTM turut disertai dengan penerapan protokol kesehatan khususnya di SMP 4 Kota Tangerang Selatan yang saya pantau. PTM berjalan dimulai sekitar jam 7:30 hingga jam 10.35. Dengan penerapan prokes, para siswa masuk secara bergantian sebelumnya dilakukan pengecekan suhu dan untuk mengikuti jalannya PTM di ruang kelas yang telah tersedia. Seperti itu rekan Nila. Rizky, kemudian untuk teknis kegiatan PTM yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa yang dilakukan? Ya, untuk teknisnya sendiri pihak sekolah dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini, di mana salah satu aturannya adalah ruang kelas hanya diisi oleh 50% dari kapasitas siswa yang tercatat di kelas tersebut. Nah, sistem SMPN 4 Kota Tangerang Selatan sendiri melakukan sistem ganjil genap sesuai dengan nomor absen siswa. Jadi pada hari pertama ini PTM diikuti oleh siswa yang tercatat sebagai nomor absen ganjil, dan selanjutnya di hari Selasa akan diikuti oleh siswa yang tercatat nomor absen genap. Di hari Rabunya nanti sekolah akan diliburkan untuk dilakukan sterilisasi ataupun penyemprotan disinfektan guna menghindari penularan dan penyebaran infeksi COVID-19. Seperti itu rekan Mila. Oke, selanjutnya untuk penunjang sarana dan juga prasarana dilakukannya PTM ini apa saja berdasarkan pantauan Anda? Berdasarkan pantauan saya, tentu saja alat termogan dari Satgas COVID-19 yang terdiri dari para tenaga pengajar maupun petugas Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan telah disediakan, lalu diikuti dengan sarana-prasarana penunjang, alat untuk mencuci tangan atau wastafel disediakan di tempat pintu masuk, lalu kemudian Satgas COVID dan para tenaga pengajar menyediakan unit kesehatan jika mana didapati siswa yang nantinya mengalami gejala demam atau memiliki suhu badan yang tinggi di tengah berlangsungnya kegiatan PTM ini. Sedangkan di depan atau tepat di pintu masuk, Satgas kemudian melakukan imbauan kepada para pengantar siswa atau wali murid maupun orang tua murid untuk tidak berkerumun dan tidak menunggu di lingkungan sekolah agar tidak terjadinya kerumunan yang dapat berakibat penularan dan penyebaran infeksi COVID-19. Seperti itu, rekan Nila. Rizky, bisa dijelaskan berdasarkan pantauan Anda kemudian di SMP Negeri 4 Kota Tangsel ini sendiri, ada berapa kelas yang telah melangsungkan kegiatan PTM ini? Untuk kelas, semua tingkat pendidikan kelas dilangsungkan kegiatan PTM, namun dengan penerapan yang tadi hanya 50%. Bisa saya dapat informasikan bahwa tadi pihak kepala sekolah menyatakan terdapat 28 kelas yang menggelar kegiatan PTM perdana kalinya. Untuk di kelas 7 sendiri berjumlah sekira 10 kelas, untuk di kelas 8 sendiri berjumlah 9 kelas, dan di kelas 9 berjumlah 9 kelas, dan seluruh kelas itu diikuti tercatat sebanyak 470 pelajar yang mengikuti kegiatan PTM, sedangkan pelajar lain yang tidak mengikuti PTM tetap mengikuti pembelajaran dengan sistem online atau daring. Seperti itu rekan Mila. Baik, terima kasih banyak Rizky Amana, wartawan Warta Kota atas laporan Anda dan saudara. Rizky tadi telah menghimpun wawancara dengan Kepala SMP Negeri 4 Kota Tangsel, Mardi Yuwana Abdillah. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk kelas, semuanya memang kelas 7, 8, 9 masuk hari ini, cuma per kelasnya 50%. Jadi jadi 50% yang sekarang ini Senin itu yang ganjil, nomor absen ganjil. Yang genapnya belajar di rumah. Jadi kita pakai ganjil genap. Sistem yang absen ganjil masuk sekarang, yang genap di rumah. Jadi
Untuk pembelajaran tetap ya mati pelajarannya kita sudah cara virtual ya GCR, jadi anak sudah dikasih mata pelajarannya ya untuk di rumah ya. Untuk nanti besok yang masuk adalah yang nomor absen genap, yang ganjil di rumah. Jadi bergantian. Ganjil genap itu dilihat dari nomor absen atau nomor absen, induk siswa. dari siswa. Ya. Nomor absen siswa di kelas ya, berarti arti hitungannya Pak. Nah, berapa kelas Pak yang dibuka kalau dari saat ini Pak? Dari kelas 3 ada berapa kelas? Kelas 3 9 kelas, kelas 8 9 kelas, kelas 7 10 kelas. 10 kelas. Berarti totalnya sekitar 28 ya? Ya, 28 kelas. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini, Saudara. Untuk memperbarui informasi Anda, saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Network.